Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abadi adalah hari akhirat. Karenanya orang sering, para ulama menyebut hakikatnya mati itu adalah pulang kampung. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan pengajian pada malam Rabu, lanjutan pembahasan dari malam Rabu yang lalu, yaitu berkenaan dengan apa yang akan dihadapi pada yang akan datang. Semua kita sudah diterangkan kemarin bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai masalah baik di dunia dan akhirat. Maka karena itu kepada kita semua, baik secara pribadi seperti saya dan jamaah yang mengikuti pengajian ini baik langsung atau melalui radio, adalah bisa memahami dan bisa menyikapi tentang hal-hal yang telah dan akan dihadapi di masa yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, masyarakat sering menganggap bahwa kematian adalah sesuatu penghujung manusia. Jadi setelah mati tidak ada lagi apa-apa, maka ada orang yang sangat menyesal karena kematiannya dan sebagainya. Sebenarnya jamaah yang berbahagia, kita sudah mempelajari bahwa adalah mati bahagian dari proses menuju tempat kita yang abadi. Tempat abadi adalah hari akhirat. Karenanya orang sering, para ulama menyebut hakikatnya mati itu adalah pulang kampung. Kampung yang sebenarnya adalah akhirat. Dunia ini adalah perumpamaan kita singgah sebentar di perjalanan. Sementara tempat yang kita tuju adalah hari akhirat. Dan ini sudah banyak kita pahami, meskipun ada kadang-kadang kurang serius, sehingga solusi atau tantangan yang akan kita hadapi kurang disikapi dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau sudah umur kita lebih dari 60 tahun. Rasulullah SAW menyatakan umur umatku adalah sekitar 60 dan 70 tahun. Tapi kalau kita sudah lebih seperti saya ini, sudah 70 lebih. Bahkan kalau Masehinya 72, berarti hijrahnya 74 tahun. Intinya bahwa untuk jatahnya sudah berakhir, tinggal bonus, apakah ini bonus bermanfaat atau tidak. Jadi karenanya kalau kami sering menyampaikan hal-hal pesan-pesan yang berhubungan dengan akhirat, sebenarnya tujuannya bukan untuk jamaah saja, tapi untuk kita diri sendiri yang kadang-kadang dipanggil oleh Tuhan tidak diberitahukan sebelumnya, dan
akhirnya kita sudah mengakhiri hidup di dunia ini. Jamaah yang berbahagia, ada satu hal yang penting kita ingat, bahwa dalam kehidupan kita di sini adalah tantangannya adalah di dunia, sementara di akhirat adalah hasil daripada kegiatan masa kita beramal, yang disebut dengan negeri amal. Jadi hidup di dunia negeri beramal, sementara di akhirat adalah negeri balasan. Kita akan menerima balasan, kecil sekalipun akan mendapat balasan dari Tuhan, apalagi amal kita itu adalah sangat besar. Jadi dengan demikian perlulah kita menyadari hidup ini dalam batas yang telah ditentukan berbeda dengan umat-umat masa lalu. Bahkan umat Nabi Nuh itu sampai ratusan tahun, sampai 300 tahun. Bahkan kita mendengar bahwa 500 tahun diperintah Allah untuk menanam pohon karena musim akan disuruh oleh Allah, sehingga 500 tahun ke depan sudah dipotong dan dibuat kapal. Jadi intinya 500 tahun baru dimulai membangun kapal yang kita sudah sama maklum sejarahnya. Maka yang lebih penting menghadapi tantangan ini, jamaah yang berbahagia, kita selalu digoda, dirayu oleh musuh kita yang nyata. Siapa? Yaitu syaitan. Maka syaitan adalah selalu memperindahkan hidup di dunia ini, seolah-olah dunialah tempat kita menikmati segala-galanya, sementara di akhirat adalah tidak ada lagi. In hiya illa mautatun al-ula wa ma nahnu bimusyrin. Kita hidup di dunia saja, sedangkan kita tidak dibangkitkan lagi. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita sadari, bahwa tantangan yang akan kita hadapi adalah tidak lain daripada musuh utama kita, yaitu syaitan. Wa sayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa hum la yahtadun. Syaitan menghiasi, membujuk, merayu, mempengaruhi kita melalui amal-amal kita yang untuk meleset, untuk menyimpang. Jadi syaitan merayu kita untuk menyimpang dalam setiap amal. Setelah itu fasadahum 'anis sabil, akhirnya orang itu tidak lagi memihak kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Wahum la yahtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Maka sasaran dari syaitan tidak lain adalah membujuk kita supaya kita menjadi orang yang sesat, orang yang syirik dan sebagainya, dan pada gilirannya akan menjadi kawan-kawannya di dalam neraka. Jadi khusus, jadi syaitan sudah menyatakan bahwa intinya adalah mencari temannya ke neraka, karena mereka sudah yakin bahwa manusia itu akan masuk, syaitan itu akan dimasukkan ke neraka. Sementara jin itu ada dua, kalau yang taat maka dia aman, kalau tidak juga sama dengan syaitan. Yang berbeda nanti akan diuraikan khusus berkenaan dengan ini. Jamaah yang berbahagia, sehubungan dengan itu, memang yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah bahwa manusia akan sadar bahwa dia itu akan dibangkitkan dan dia akan menemukan hari akhir, dan di sanalah akan dibalas semua amalnya. Yang menjadi masalah adalah kita sudah yakin
bahwa akhirat ada, dan kita sudah yakin semua yang kita kerjakan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah adalah karena kita lalai, sering melupakan yang pokok, sering melupakan yang penting, dan sering melakukan sesuatu yang sifatnya kebaikan sementara, yang sekarang disebut dengan pragmatis. Apa yang bisa dinikmati sekarang, itulah yang diupayakan oleh makhluk manusia itu sendiri. Maka karenanya dalam kesempatan ini jamaah yang berbahagia, manusia itu kalau sudah mampu dibujuk oleh syaitan, maka tidak ada lain, maka macam-macam bujukan-bujukan syaitan. Bahkan ada yang dalam ayat diterangkan, in kana lakum darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Dulunya kita dibujuk bahwa akhirat adalah untuk kita. Maka Allah menyatakan kalau begitu, kalau untuk kita, berarti akhirat untuk orang ini, orang kita. Karenanya fatamannawul mauta, maka bercita-citalah supaya kita mati saja, karena negeri akhirat negeri kita. In kuntum shadiqin, bila kamu berpendapat itu adalah meyakini benarnya. Terus terang hal ini adalah angan-angan saja. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Tidak, mereka itu tidak pernah bercita-cita untuk menjadi mati, karena mati ini dianggap adalah sudah berakhir semuanya, kecuali inilah umat Islam. Yang umat Islam ini sudah yakin bahwa kita ini akan mendapat tempat yang sangat berbahagia. Maka karena itu kalau ada orang meninggal, orang takziah, jadi berita yang paling penting disampaikan adalah bahwa manusia itu belum berakhir. Untuk apa menangis? Nanti akan berjumpa, wayang qalbu ila alihi masrura. Dia akan bertemu kembali, berkumpul dengan keluarganya di hari akhirat. Hanya berpisah saja, dan berpisah itu adalah badan. Nyawanya masih ada utuh. Wa ilaihi turja'un, dan nyawanya, rohnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, apa saja yang sangat mempengaruhi hidup di akhirat ini. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, innal mauta asyaddu inna ba'dal mauti asyaddu. Karena sesudah mati itu akan dihadapi berat sekali, yang sangat berat. Maka ada orang di kampung, sehingga supaya tidak berat, mengadakan pengajian di kubur, sehingga orang kampung sangat susah mengadakan biaya-biaya untuk kepentingan dikubur. Terlepas ini ada dan tidak ada, kita tidak mempersoalkan khilafiyah, tetapi yang jelas manfaatnya bukan satu hari, dan itu pun belum tentu benar diterima. Tetapi yang jelas bahwa kita hidup setelah mati itu lama sekali, apalagi menunggu akhirat. Maka orang di dunia dalam kubur selalu mengharapkan cepat akhirat, tetapi sebaliknya orang-orang yang tempatnya yang tidak layak di nanti di akhirat, maka justru akan bertambah masalah. Masalahnya kenapa? Karena hari akhirat, ini saya membaca dan dalam tafsir menyatakan bahwa hari akhirat itu setetes air
dalam neraka, sebab di neraka itu ada yang sangat dingin, ada yang sangat panas. Yang sangat dingin diambillah setetes air. Setetes air itu dimasukkan dalam rongga badan kita, diminum, maka semua dalam badan kita hancur. Itulah, bahkan di dalam penjelasan hadis tersebut itu seringan-ringan musibah, seringan-ringan bala kepada orang yang memang tempatnya di neraka. Maka coba dibayangkan, hanya bisa menghancurkan hanya dengan setetes air, tapi bagaimana yang kita langsung dicampakkan ke neraka. Dan ada orang yang bertanya, bagaimana kita dibakar, apinya itu kan bisa habis dan setelah itu kan sudah berakhir. Maka diterangkanlah waquduhan nasu wal hijarah. Salah satu api neraka itu, kayu apinya adalah manusia dan batu. Rupanya bisa saja saudara kita yang ke neraka, maka kita dibakar oleh tubuh saudara kita. Karena apa? Karena tubuh manusia itu menjadi kayu apinya. Maka coba dibayangkan, manusia selama dunia ini berkembang berapa triliun dan sebagainya, itu semuanya yang tidak taat, yang menyimpang dari kehidupan Allah, petunjuk Allah, akan ditempatkan ke neraka. Maka coba dibayangkan lamanya dengan beban-beban yang luar biasa. Maka tidak lain jalan keluarnya, solusinya adalah bersiap-siaplah. Kemarin sudah diterangkan, orang yang bersiap-siap mati itulah ciri-ciri orang cerdas. Orang cerdas. Biarlah sederhana di dalam kehidupan kita di dunia. Sikapilah keadaan dunia ini apa adanya, karena Allah akan membalas semua yang baik yang kita lakukan. Jamaah yang berbahagia, ada satu yang perlu kita ingat sama-sama, apa saja yang memberatkan kita, yang paling utama, yang paling berat di hadapan di hari akhirat nanti. Maka banyak ayat dan banyak hadis yang mengatakan bahwa manusia itu yang paling berat adalah dosanya berhubungan dengan harta. Berhubungan dengan harta. Hubungan dengan harta adalah kita selalu memakan harta-harta yang haram. Maka kalau sudah memakan harta yang haram itu tidak aman. Apalagi di dalam hadis Rasulullah SAW, tu'amatun minal haram aula minan nar. Sesuap makanan yang kita makan dari harta yang haram itu sangat layak masuk ke neraka. Itu sesuap. Maka itulah sejarah Abu Bakar ketika diterangkan yang dimakan itu adalah sesuatu yang tidak halal. Beliau mengambil telunjuknya, memasukkan dalam supaya muntah semuanya. Bahkan bukan saja yang haram, yang diterangkan haram, lain-lain pun menjadi keluar karena takutnya. Justru kenapa dengan sesuap itu bisa membahayakan? Inilah yang diingatkan oleh Allah, bahayanya dari harta. Maka dengan demikian bisa dipahami bagi seseorang yang hanya hidupnya dengan harta haram, tentu kita bisa bayangkan bagaimana nanti. Maka inilah yang menjadi ingatan kepada kita semua untuk menghindari. Pernah kami dulu karena belajar di pesantren, pola pikirnya alam pesantren. Di antaranya adalah kalau jadi hakim itu aswajahim urodudo. Maka ketika kami minta izin sama orang tua, maka langsung dijawab,
untuk apa kamu mencari-cari jalan ke neraka? Sebab hakim itu tidak akan selamat. Jadi tidak akan selamat, itu asal jahim urodudo. Jadi apakah karena banyak hakim yang menjadi isi neraka, atau memang ini adalah sebagai peringatan, berhati-hatilah dengan urusan amanah, urusan menjaga keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka karenanya maaflah kalau saya kesan orang tua ini, apalagi ibu menyatakan, apakah tidak ada kerja lain harus hakim? Jadi orang tua kami adalah petani, bapak yang mengelola kebun, ibu yang menjualkannya. Jadi dengan demikian pesannya sangat terkesan, sehingga kami pada satu saat diundang menjadi hakim agung. Maka untuk diketahui ini sebenarnya sebagai rasa syukur kami sudah aman, bahwa ketika dipanggil untuk menjadi hakim agung, pertama saya menolak karena takut ini, yang kedua pesan orang tua, maka tidak ada minat, maka kami laporkan saya tidak ikut. Maka dimarah oleh ketua pengadilan saya, ketua saya, harus ikut, ini penting. Maka akhirnya kami ikut, dan ternyata dari 4 tahap 3 tahap sudah lulus. Nah, ini penting saya ingat juga, 3 lulus. Waktu tinggal 1 lagi wawancara dengan DPR dan dengan yang lainnya, sedangkan 3 itu sudah dianggap selesai. Maka apa yang menarik di sini, saya mohon supaya, karena saya sudah terasa lulus. Kenapa terasa lulus? Karena waktu saya diuji ada video itu diambil. Oh, menyemenan drononya jalan urun luluh, kamu tamah beralum. Akhirnya saya mengundur diri di Jakarta. Saya tidak akan melanjutkan lagi. Boleh tidak melanjutkan lagi, harus membayar 12 juta. Bayar 12 juta yang kadi periksa kesehatan, yang psikotes dan macam-macam, maka nilainya 12 juta. Maka akhirnya kawan saya yang dulu juga satu kelas dan akrab sekali dan menjabat sebagai wakil di Aceh, saya lapor, oh nyan lambe ni laki surut, nyan dicap drone hana integritas, tidak patuh, bukan pegawai yang memiliki kepribadian yang tangguh. Maka akhirnya ikut aja, kalau tidak senang jangan dijawab, dikosongkan, kan malu kita. Maka akhirnya ternyata waktu panggilan wawancara saya tidak datang lagi. Mami hana taja le mau kiban dulu. Jadi dengan demikian jadilah pegawai, kalau kawan saya menyatakan hakim yang bodoh, diberi jabatan tidak mau, kan ini bisa membantu umat dan sebagainya. Hanya saja satu alasan. Yang pertama, karena bagaimana nanti beban di hari akhirat nanti, satu. Yang kedua, yang lebih penting lagi, bahwa kalau saya lulus, apakah sanggup menghadapi ini di lapangan. Apalagi waktu itu kami baru S1 bidang agama, Dr. Andes. Bahkan sekarang tidak ditulis Dr. Andesnya karena sudah ada doktor. Kemudian akhirnya dengan sudah ada penjelasan bahwa saya tidak ikut, maka tidak dipanggil lagi. Ternyata ditelepon. Ini yang paling takut saya, ditelepon, kenapa Anda tidak ikut lagi? Saya sudah trauma, sudah kalah sebelum bertanding. Jadi maafkanlah saya, tidak perlu saya ikut lagi, karena melahirkan beban dan sebagainya.
Dan ini maksudnya apa yang saya sampaikan bukan saja menerangkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang mendengar, kita berhati-hatilah karena kita terjerumus yang menyebabkan ke neraka itu banyak sebabnya. Maka hindarilah sebab-sebab yang kita sendiri khawatir. Apalagi saya yakin bahwa di samping kita itu banyak orang yang cerdas. Mengaku sajalah kita menjadi sebagai hakim biasa saja yang akhirnya berdinas sampai hampir 40 tahun. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian kesimpulan yang pertama, hindarilah dari harta-harta yang haram. Harta-harta yang haram ini macam bentuknya. Ada dengan yang haram itu memakan yang sudah jelas haram, tetapi ada juga tindak tanduk kita yang sebenarnya merugikan agama. Jadi dengan merugikan agama itu adalah salah satu bahwa kita akan dijerumuskan ke neraka. Maka karenanya sederhanalah dalam hidup ini. Tidak perlu dikejar sesuatu yang belum pasti. Peliharalah diri kita ini dari neraka. Kum anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena kayu apinya itu adalah manusia dan batu. Karenanya jamaah yang berbahagia, bagaimana solusi yang tepat? Di samping kita tidak boleh tidak mau lebih-lebih sekarang ini karena umat Islam itu tidak tidak serius dalam politik, maka bidang ini, bidang kekuasaan, bidang hidup bermasyarakat kita ketinggalan dibandingkan dengan orang-orang lain. Apalagi ada orang yang takut memegang jabatan dan sebagainya. Ini adalah satu yang keliru. Tapi yang lebih penting menjaga supaya kita tidak terjerumus dalam mengakibatkan kita akan menjadi catatan dimasukkan ke neraka. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah salat, bayarkan zakat, dan apa yang kau persembahkan untuk dirimu dalam bentuk kebaikan pasti ada balasan dari Allah. Jadi jangan dianggap dengan jabatan kita akan mendapat kesenangan, belum tentu. Tapi berfikirlah, berbuatlah sesuai dengan petunjuk Allah. Pasti kata Allah, tajidu indallahi, maka engkau memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau barangkali kita takut miskin, kalau kita jujur, kalau kita taat, maka Allah akan menjamin rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang taat itu akan selalu lapang dalam hidup. Dan yang kedua, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi harta, diberi kehidupan kita, yarzuquhu, diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Maka periksalah orang-orang yang menjaga amanah ini selalu beruntung, tidak ada masalah. Ada saja nasib kita itu karena Allah telah menjamin datangnya macam-macam bentuk. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia dalam kesempatan malam ini mengingatkan saya dan para hadirin sekalian, marilah mempersiapkan diri dengan jalan yang sebaik-baiknya, yang sehingga kita aman daripada api neraka. Sebaliknya, kalau kita memang tempatnya dalam syurga, itu tidak perlu ditanya lagi, karena tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang susah.
dalam surga. Bahkan surga itu isinya sesuatu yang sangat disenangi, yang sangat disenanginya tidak pernah terguris dalam hati. Oh begini surganya, tidak pernah, karena demikian hebatnya, dan tidak pernah terbayang betapa nikmatnya balasan Allah kepada penghuni-penghuni surga. Jamaah yang berbahagia, maka karenanya dalam hal kehidupan kita sekarang ini, yang pertama, hindarilah dari hal-hal yang menyebabkan kita mudah sekali masuk ke neraka. Di antaranya adalah dengan memakan harta yang haram. Memakan harta haram bukan satu hukumnya haram, tetapi ada sikap kita, profil kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan merugikan agama, merugikan diri kita sendiri, meninggalkan hal-hal yang sebenarnya kita harus menjaganya, dan sebagainya. Maka karenanya orang yang hidup ini sangat senang di dunia belum tentu dia akan diberi senang di akhirat. Tapi bisa juga orang yang sangat susah di dunia, sangat susah di dunia, tetapi dia akan diberi balasan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, dan selanjutnya, kenapa kita sudah tahu semua, saya dan lain-lain sudah tahu semua bahayanya hidup di akhirat bagi orang-orang yang tidak menjalankan perintah agama. Kenapa hal ini adalah terjadi? Pertama, karena inilah yang tadi adalah karena bujukan dari musuh kita, yaitu syaitan. Yang kedua, tertipu dengan kehidupan dunia, karena kita menganggap hidup ini yang menentukan, setelah mati sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita menghayati bahwa hidup di akhirat itu lebih lama, lebih senang bagi orang yang taat, maka tentu saja akan menghindari hal-hal yang merugikan. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini, apakah masalah politik yang sehat, politik yang tidak sehat, maka karena kita harus menjaga yang baik-baik saja. Maka ada hubungan dengan uang. Uang ini, politik sekarang adalah lebih cenderung masalah uang. Kita menjaga saja, jangan ada uang yang haram, menipu dan sebagainya. Tapi kalau uang itu tidak menjadi kendala, kalau memang kita gunakan tepat sesuai dengan perintah agama. Dengan demikian saya juga mengutip ini kata Sayyidina Ali. Ketika ditanya kepada Sayyidina Ali, manusia sudah sangat sadar balasan di hari akhirat luar biasa. Bahkan istrinya Fatimah, dia memakai baju yang koyak, kemudian dijahit dengan tangannya, bukan dibeli baru, dijahit dengan tangannya. Demikian sederhananya dalam pola keluarga Sayyidina Ali ini, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata ketika ditanyakan, kenapa manusia tidak sadar? Jadi dalam hal ini sering orang belajar agama tapi tidak mengikuti petunjuk agama, dan belajar bahwa ada hari akhirat, tapi ada orang yang tidak yakin dengan hari itu. Maka Sayyidina Ali menyatakan, innal aqla aqlan. Jadi kesadaran manusia itu dua macam akal. Kesadaran manusia dua macam, masmu'un wa matbu'un. Jadi kesadaran manusia hanya sekedar didengar, seperti kita sekarang, ya, dalam hidup ini semua tahu bidang agama. Apalagi ada maulid, semua diterangkan bagaimana sejarah perjuangan Rasulullah, itu didengar. Tapi ada juga yang matbu'un,
matbu'u, yaitu yang meresap, yang tertancap dalam hatinya. Apa yang didengar itu diamalkan. Maka karenanya tidak rugi orang-orang yang istiqamah dalam bidang pendapat, bidang agamanya, karena Allah akan membalas yang baik. Maka Sayyidina Ali menyatakan, la yanfa'ul masmu'u idza lam yakun matbu'u. Apa yang didengar itu tidak ada artinya. Apa kita yakini sekarang tidak ada yang ada artinya selama tidak pernah dibaringi dengan kenyataan, tidak dibaringi dengan amal yang nyata di dalam kehidupan kita. Rasul Sayyidina Ali menyatakan, kama la yaf'u syamsu idzal ainul mamnu. Sebagaimana tidak bermanfaatnya matahari kalau mata orang buta. Jadi kalau kita buta, maka tidak akan bisa melihat matahari walaupun sangat terang. Jamaah yang berbahagia, baiklah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini adalah sangat penting di satu sisi karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat, yaitu mengenai zakat profesi, zakat gaji, zakat jasa dan sebagainya. Dan saya tidak menerang pendapat sendiri karena saya bukan ulama yang sangat paham dengan ini, tetapi saya telah membaca bermacam-macam dalam hal ini, dan mungkin malam Rabu besok kita akan terangkan bagaimana mengenai zakat gaji yang sekarang sudah berkembang, dan sudah menjadi tanda-tanda kemajuan Aceh dalam hubungan ini yang dikelola oleh Baitul Mal. Mudah-mudahan nanti kami akan menyampaikan sedikit dalam hal ini, sekedar memenuhi permintaan dari jamaah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا